kita sebut dengan industri pertanian. Nah, industri pertanian dan industri dari lainnya itu yang memberikan limbah baik anorganik maupun organik itu tentunya akan disuplai ke kota. Ya, kota adalah tempat untuk membeli ya, jadi mengkonsumsi produk-produk dari kegiatan ini. Apakah industri pertanian ya, sektor pertanian atau mungkin juga pemukiman ya, domestik, pertokoan dan sebagainya itu bisa masuk ke kegiatan di dalam perkotaan. Nah, di dalam perkotaan itu ada planning untuk melakukan pengolahan, di antaranya adalah melakukan pemilahan terlebih dahulu dari sampah 100% sampah, dilakukan pemilahan ya, yang organik maupun yang anorganik. Nah, di sini kita lihat bahwa yang organik itu cenderung untuk dikomposkan. Nah, di sini sarananya banyak sekali, bisa di pengomposan dilakukan di dalam sumber, di rumah-rumah, atau di kantor-kantor, atau di tempat-tempat yang kira-kira mempunyai lahan untuk pengomposan itu bisa dilakukan di sana. Atau kalau tidak adalah dilakukan pengiriman ke TPS dan nanti atau dikirimkan ke rumah-rumah kompos ya. Nah, nanti rumah kompos ini akan memproduksi kompos, kemudian nanti kalau produknya bisa digunakan untuk lingkungan sendiri atau juga untuk dilakukan penjualan. Nah, kemudian di sini kompos tersebut bisa digunakan lagi di sektor pertanian. Jadi ada seperti looping ya, dari pertanian menghasilkan limbah organik, kemudian dipilah, dibuat kompos, dikembalikan lagi untuk pertaniannya, yaitu untuk bahan bakunya ya, bukan untuk produknya, tapi untuk bahan baku untuk menjadi produk. Nah, itu misalnya kita untuk penanaman lagi tanaman-tanaman yang akan digunakan sebagai sumber alam untuk dijadikan satu produk. Nah, kemudian pada saat proses pengomposan itu tidak semua bahan organik bisa dimanfaatkan. Ada saja sisa yang tidak termanfaatkan ya dari proses pengomposan. Nah, ini kita bisa kirimkan ke landfill ya. Jadi kalau kita lihat di sini, landfill itu tempat akhir ya penerima limbah-limbah padat yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, di sini sebagai alternatif itu juga dari landfill ini juga bisa menerima limbah-limbah dari satu sisa proses ya. Sisa-sisa proses ya, di sini dikatakan bahwa menerima sisa proses dari kompos itu 18%, kemudian dari yang lainnya juga dari domestik, misalnya yang organik juga bisa masuk ke dalam alternatif untuk dimasukkan ke sanitary landfill ya, sisa proses. Nah, kemudian dari yang anorganik, nah dari anorganik ini misalnya dilakukan daur ulang. Nah, daur ulang ini kemudian ada beberapa alternatif. Di sini kita lihat bahwa salah satunya adalah akan digunakan nanti sebagai bahan baku industri, atau dari daur ulang ini apabila sudah tidak bisa dimanfaatkan, maka salah satu alternatif yang paling mudah adalah melakukan proses insenerator, pembakaran ya. Jadi selain digunakan sebagai bahan dasar ya industri ya, kemudian juga alternatif lain adalah bisa digunakan untuk dibuang ke insenerator karena dianggap sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kalau kita manfaatkan juga tidak bisa, tapi menumpuk di lingkungan, maka kita masukkan ke insenerator. Dari insenerator ini kemudian timbul apa yang namanya fly ash dan apa yang namanya bottom ash. Nah, fly ash dan bottom ash ini pun menjadi satu limbah. Apalagi kalau misalnya yang dibakar itu ada produk B3 yang tidak terbakar pada temperatur yang ditetapkan. Nah, ini maka harus mutlak untuk dilakukan pengolahan ke pihak ketiga. Tapi kalau misalnya masih dalam batas-batas tidak mengandung B3, itu bisa digunakan sebagai campuran bahan bangunan ya, atau sisanya ke landfill ya. Jadi fly ash dan bottom ash ini yang tidak mengandung B3 bisa ke landfill atau juga bisa ke bahan bangunan ya. Jadi bekerjasama dengan pengusaha bahan bangunan untuk dilakukan
penggantian substitusi dari bahan alami ya. Misalnya apanya disubstitusi, ada semennya bisa disubstitusi dari fly ash maupun dari bata emas. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa bahan baku sekunder ini juga masuk ke perkotaan, ke industri lagi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita masuk ke insenerator, apa yang ada akan dihasilkan juga energi. Nah, energi ini nanti bisa masuk ke perkotaan untuk suplai energi ya. Nah, kemudian selain itu dari sanitary landfill, karena prosesnya adalah anaerobik, maka akan dihasilkan CH4. Nah, CH4 ini bisa ditampung dan kemudian bisa digunakan juga sebagai sumber energi. Kalau dahulu landfill itu masih belum mengkolektifkan hasil dari proses anaerob, sehingga dia terpencar kemana-mana sesuai dengan pipa yang ada, dia akan keluar ke atas dan kemudian akan ke atmosfer. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena menyebabkan gas rumah kaca ya, yang oleh pemerintah juga ditentang akan menyebabkan gas rumah kaca di lapisan atmosfer, yaitu tepatnya di stratosfer. Sehingga pada waktu itu dari konferensi yang dilakukan di dunia untuk membahas masalah ini sangat utama, yaitu diminta untuk industri untuk negara yang punya industri masih menghasilkan CH4 di dalam membuang landfillnya, yang membuang limbah padat ke landfillnya, maka akan diberikan insentif untuk menekan adanya landfill, karena landfill ini menghasilkan gas yang bisa menyebabkan global warming ya di lapisan stratosfer, yaitu misalnya ada metannya. Nah, sehingga negara di dunia itu memberikan insentif, menawarkan kepada negara di Asia, siapa yang bisa menekan angka CH4 yang ada di atmosfer itu bisa diberikan insentif dengan tanpa bunga ya, untuk membangun instalasinya dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa CH4 yang dihasilkan dari sanitary landfill itu cukup banyak ya, sehingga mengganggu di atmosfer. Tetapi kalau kita mengkolektif, menata dengan baik, maka bisa dijadikan sumber energi. Nah, ini yang sekarang ditetapkan gitu. Jadi di landfill itu dipasang pipa-pipa di bawahnya, pipa-pipa baik itu orifice maupun lateral maupun manifold, kemudian bermuara ke pipa yang besar, dari situ masuk ke kontainer untuk dimanfaatkan biogasnya ya. Kalau dulu kan hanya keluar di setiap tempat, keluar ke atmosfer, nggak bisa ditangkap. Kalau sekarang dikolektifkan, kemudian nantinya akan digunakan sebagai sumber energi. Nah, ini adalah gambaran skema ya, alternatif kalau kita melakukan pengolahan ini sudah ditetapkan di beberapa kota di Indonesia ya. Dianggap ini optimal ya untuk menurunkan adanya sampah di lingkungan. Nah, bagaimana proses pengangkutan dilakukan oleh Pemda? Jadi Pemda juga memberikan pelayanan terhadap pengangkutan sampah padat tadi yang ada di perkotaan, baik itu dari sumbernya maupun dari TPS ya, menuju ke TPA. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung program kebersihan ya, misalnya adanya Adipura dan sebagainya, dalam merupakan penghargaan kepada kota untuk memperlihatkan bahwa kota itu sudah care terhadap lingkungan, khususnya adalah sampah. Nah, karena itu Pemda juga di sini meningkatkan pelayanannya dengan mengangkut sampah yang berasal dari berbagai sumber, seperti contohnya di sini dari sampah pemukiman ya, kemudian dari pertokoan ya, dari pasar, kemudian dari industri ya, dari taman kota. Nah, ini semua dengan caranya yang berbeda. Misalnya ada yang dikontainerkan dulu ya, terutama ini dari pertokoan ya, kemudian dari pasar, misalnya bisa kalau pasar tuh langsung biasanya, atau dari pemukiman kan suka ada di depan rumah kita tong-tong sampah yang tujuannya untuk mengolektifkan sampah, kemudian mengangkut menuju ke TPA, ke TPS dulu. Kalau memang TPS tidak dilakukan pemilahan, maka diangkut ke TPA. Kalau dari sampah kota ini bisa juga langsung menuju ke landfill ya, atau ke rumah gas ya, diantarkan oleh kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan. Di industri ini kita lihat juga, jadi mengangkut dan kemudian menuju ke pengolahan ya,
akhirnya pengolahan itu ya bisa pengolahan sampah menjadi produk ya, atau pemanfaatan, atau sampah menjadi sesuatu yang lebih berharga, kemudian atau juga sampah ini dikirimkan terakhir ke landfill. Jadi kalau kita lihat alurnya di sini, baik ke pasar ya, pertokoan ya, kemudian industri, itu semua sama, tujuannya adalah memanfaatkan dulu, kalau misalnya tidak bisa baru dibuang ke TPA sebagai landfill ya. Nah, di sini untuk taman jalan pun demikian ya. Jadi diangkut ya, kemudian menuju ke pengolahan, apakah jadikan kompos, sisa kompos yang tidak sisa proses dari komposan bisa masuk ke landfill ya. Nah, ini skema untuk transportasi. Nah, ada perhitungan ya yang mengkalkulasi berapa besar tumpukan timbulan sampah di satu tempat di TPS agar selalu dalam kondisi yang kosong. Kan kita susah, jadi harus melakukan pengaturan ke sumber untuk menentukan jam berapa harus diambil dan jam berapa harus ada di TPS itu. Nah, nanti TPS itu baru melakukan pemilahan ya, yang organik dan anorganik, baru masuk ke TPA ya. Jadi rata-rata semua sumber ini sudah ada alurnya, sudah ditetapkan alurnya ya. Ada yang diwadahkan dulu, ada yang langsung ya, tergantung pada situasi dan kondisi. Dan sini truk-truk yang diberikan bantuan pemerintah kepada sumber untuk mengambil sampah itu pun diperhitungkan perhitungannya, apakah dalam satu hari bisa 1 atau 2 kali, itu ada perhitungannya, berapa volume timbulan sampah di situ dan kemudian jenisnya seperti apa, dan kemudian kemana truk itu harus menyampaikan. Nah, kemudian nanti diperhitungkan dalam satu rumus sehingga ketahuan bahwa satu hari itu berapa mampunya Pemda menyediakan transportasi dari TPS menuju ke TPA ya, atau menuju ke rumah-rumah kompos, rumah-rumah insinerator dan sebagainya. Nah, itu dibuat skemanya juga, jadi untuk memudahkan. Jadi tidak asal dari sumber kita langsung ke industri, tidak langsung ke TPA, tidak, tapi melalui suatu jalur proses yang sudah ditetapkan, yaitu lewat TPS dulu, nanti dari sini baru bisa distribusikan. Nah, ini sebagai contoh bahwa pemilahan itu memang harus dilakukan di sumber ya. Jadi di sumber itu sebaiknya sudah kita lakukan treatment sehingga nanti pada saat menuju ke TPS itu lebih memudahkan, ke TPA juga lebih memudahkan. Walaupun di TPA ada pengolahan limbah padat yang terpadu, artinya di situ ada pemilahan, ada pengolahan anorganik ya, ada yang organik, kemudian ada lindi atau licet hasil pembusukan dari yang organik ya, dan sebagainya. Ada insinerator, ada PLTSA, itu ditempatkan di IPST. Nah, ya, jadi untuk memudahkan supaya pelaksanaan di yang berikutnya, maka di sumber itu harus betul-betul dilakukan proses, sudah melakukan awal dari proses pemilahan. Contohnya di Cimahi ada satu area perumahan ya, perumahan, itu disampaikan bahwa pengambilan sampah itu dilakukan 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Di luar jam itu walaupun ada sampah tidak akan diambil, dan hari Rabu tetapkan apa jenisnya, organik misalnya, bekas sayuran dan sebagainya. Hari Sabtunya ditetapkan sebagai yang anorganik, misalnya bekas kaca atau apapun yang bekas di dalam rumah kita tidak dimanfaatkan bisa dibuang di situ. Nah, di perumahan ini kemudian bekerjasama dengan kecamatan, kelurahan, kecamatan, dan kemudian BPLHD. Nah, di situ terlihat bahwa proses sumber itu begitu penting, karena di sana nanti dia tinggal melakukan sesuatu yang sudah misalnya di dalam karung sudah ditetapkan itu adalah anorganik semua, maka dia tinggal menuju ke bank sampah atau menuju ke tempat-tempat recycle plastik atau mungkin dimanfaatkan ya. Nah, jadi baru dilakukan pengolahan
terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan di sumber ya. Jadi nah ini akan membantu, jadi tidak akan berserakan. Nanti di TPS ada campuran organik dan non organik. Nah ini diharapkan sudah tidak ada lagi, dilakukan di sumber aja. Ada tong plastik ya yang tulisannya organik dan anorganik misalnya. Nah itu akan memudahkan pekerjaan nanti di proses-proses selanjutnya. Karena kalau kita lihat di sini bahwa organik itu ada organik 1, 2 misalnya gitu ya. Nah ini apa yang akan dilakukan terhadap organik yang ada di tempat ini misalnya. Oh kita akan melakukan biopori ya sama kompos ya. Nanti kita kompos dan biopori ini yang dihasilkan bisa disimpan di kas ya, atau untuk penghijauan sekitarnya, atau disimpan di kas warga untuk digunakan sebagai biaya operasional misalnya. Nah kemudian di sini kita lihat juga, atau alternatif lain adalah setelah dipilahkan, kita sendiri yang akan mengangkut ke bank sampah. Ya, berarti sudah membantu untuk memudahkan ya pekerjaan di tahap berikutnya. Jadi kalau sudah dipisahkan, dia tinggal mengelompokkan, dan nanti kalau ada supplier datang untuk mengambil, membeli untuk dikirim ke industri ya, itu bisa dilakukan ya. Jadi berarti di sini dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa pemilahan itu ternyata penting ya. Ternyata penting pemilahan untuk memudahkan penanganan dari sampah yang ada ya, dikelola dengan baik. Nah ini apakah mau dijual, apakah mau dikonsumsi sendiri, semuanya ada nilai tambahnya ya terhadap limbah padat yang ada di lingkungan, yang bisa kita kelola dengan memantau ya warga suatu daerah dengan menerapkan ini. Jadi dari rumah-rumah sudah diterapkan anorganik dan organik, kemudian baru nanti ke tahap-tahap untuk melakukan proses di sini menjadi limbah padat yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian ini juga satu contoh dari kegiatan di industri sawit ya. Nah, industri sawit ini kan sudah bisa ya. Kita sebentar lagi ya. Kita tunggu ajan dulu ya, tanggung. Ya, baik, ini ada contoh penanganan atau pemanfaatan skema dari proses pengolahan sampah yang ada di suatu industri ya. Kita contoh di sini misalnya industri itu menghasilkan ya komponen yang organik ataupun anorganik. Di sini ada proses pemilahan ya. Jadi selalu di awal itu diharapkan proses pemilahan itu sudah berlangsung otomatis ya, di sumbernya langsung dipisahkan antara yang organik dan non organik. Nah, kemudian setelah pemilahan, kemudian sampah yang organik yang mudah membusuk, maka di sini akan dirubah ya dengan proses anaerobik atau digester, itu akan dirubah biogas ya, akan dirubah menjadi energi atau listrik ya. Sementara dari sampah yang anorganik seperti adanya plastik ya, adanya kayu ya, serat kayu, adanya bahan-bahan yang anorganik misalnya. Nah itu bisa dilakukan beberapa cara, yaitu bisa dengan dibuat menggunakan pirolisis ya, dengan membakar pada temperatur yang tinggi 900 misalnya, kemudian agar dipisahkan menjadi bahan bakar misalnya ya, atau energi panas, energi bahan bakar untuk listrik misalnya ya, itu bisa digunakan itu. Kalau misalnya yang plastik HDPE dan PE dengan HDPE dengan PET misalnya ya, dengan
bahan-bahan yang lainnya yang dalam bentuk seperti plastik itu bisa dijadikan energi dengan pirolisis ataupun dengan gasifier ya. Jadi digunakan dengan gasifier ini terutama untuk biomasa ya. Untuk limbah yang ada biomasanya, nah ini bisa diolah oleh gasifier sama miripnya dengan pirolisis, hanya di sini prosesnya aja yang berbeda bagaimana menghasilkan panasnya. Nah ini akan dirubah menjadi energi panas ya, dan semua energi yang dihasilkan dari kegiatan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber energi panas ataupun energi listrik ya. Nah di sini yang sampah yang organik pun yang mudah membusuk, kita lihat di sini bahwa bisa dijadikan kompos ya, yaitu kompos atau pupuk organik ya. Pupuk organik ini dilakukan. Nah ini bisa dilakukan di industri seperti di Pupuk Kujang itu sudah melakukan ini ya. Jadi melakukan proses dari sumber bahan baku yang sampah kemudian dimanfaatkan menjadi pupuk ya, pupuk organik ataupun pupuk-pupuk lainnya yang kemudian nanti digunakan, dijual misalnya, digunakan sebagai biaya operasional misalnya atau digunakan untuk kegiatan lainnya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa composting ya, komposter juga itu menjadi target untuk limbah yang berasal dari yang organik ya. Jadi limbah organik itu bisa dijadikan kompos, bisa dijadikan biogas ya, yang anorganik bisa dijadikan bahan bakar ya ataukah listrik ya. Nah ini satu industri yang memanfaatkan semua dari kulitnya, dari cangkangnya, ya dari buahnya itu dimanfaatkan. Nah kita pandai-pandai aja memilih mana yang akan kita manfaatkan berdasarkan dari bebannya dulu. Jadi beban lingkungan itu yang paling banyak jenisnya apa? Katakan yang paling banyak sabut. Nah kayak sabut kelapa misalnya paling banyak itu, atau sabut cangkangnya yang ada di atau ampas tebunya. Nah, apa yang kita manfaatkan misalnya. Nah, dan kita mencoba untuk memanfaatkan ya. Jadi untuk mengurangi adanya beban yang besar kepada lingkungan ya. Nah, proses pemanfaatannya ini kan bisa kita lihat di sini satu industri saja sudah memanfaatkan dengan berbagai produk ramah lingkungan ya. Di sini intinya dicoba dirubah untuk menjadi potensi yang ada pada bahan limbah itu untuk dijadikan energi yang sekarang sedang digalakkan ya, energi terbarukan. Nah ini adalah skema kalau melibatkan industri. Kalau yang tadi ini, yang sebelumnya adalah maaf ini sebentar berubah. Nah ya, jadi ini kita lihat di sini bahwa pengolahan sampah di industri itu melibatkan berbagai proses ya, diantaranya adalah proses termal, kemudian proses biologis di sini ya, yaitu pengkomposan ya, kemudian proses kebanyakan proses termal ya, karena untuk melakukan pirolisis dan gasifier. Kemudian juga proses biologis dilakukan ya. Dan di sini apa yang belum terlihat dari pengelolaan sampah yang ada? Apa yang kira-kira belum terlihat? Dari sini yang belum terlihat adalah adanya simbiosis dengan industri lain ya, untuk dilakukan barter dari sampah untuk dijadikan bahan baku atau dan sebagainya belum kita bisa lihat. Dan yang satu lagi juga kita belum lihat di sini adalah proses mengubah menjadi sisa proses yang tidak berbahaya seperti landfill ya, tidak terlihat di sini. Jadi di sini adalah tujuannya semua akan dirubah menjadi energi ya. Kebanyakan akan dirubah menjadi energi dari produk yang ada.
Nah, ini juga sebagai contoh bahwa limbah di industri sawit juga sangat potensial memanfaatkan limbah padatnya. Kita lihat di sini bahwa batangnya pun kemudian pelepahnya, cangkangnya itu dilakukan pemanfaatan menjadi bio oil ya, ada yang menjadi glukosa, ada yang menjadi menjadi katalis ya, ada yang menjadi bioplastik, ada yang menjadi bahan baku polimer, bisa menjadi biokompos ya, jadi kompos hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa ternyata semua yang ada di TKKS ini bermanfaat. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kecepatan dari produksi sampah ini limbah padat dengan kecepatan pemanfaatannya biasanya masih belum imbang. Sehingga masih kita perlu memanfaatkan ya sampah ini secara optimal ya, supaya tidak menumpuk di lingkungan, karena kalau menumpuk nanti akan ada peneguran. Oleh karena itu insenerator membantu ya untuk mengurangi adanya penumpukan sampah yang ada di lingkungan pabrik. Nah, ini kita lihat bahwa skema di pabrik pun sudah cukup baik ya, mereka menanganinya sudah dengan serius, dan bahkan bagian-bagian dari limbahnya itu sudah tidak di tempat karena sudah dikirimkan ke pihak ketiga, dan pihak ketiga juga sudah siap untuk memasarkan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini sama ya, hampir sama pengubahan pemanfaatan. Nah, kalau ini pengomposan. Kalau pengomposan di sini adalah mencoba mengubah limbah organik tadi menjadi kompos yang akan digunakan untuk industri pertanian. Nah, di sini kita lihat bahwa pada saat proses pengomposan berlangsung, itu mikroba akan mengubah bahan organik menjadi kompos itu pada temperatur yang awalnya kecil, kemudian naik dan akhirnya besar. Setelah besar, panas, maka dia akan turun lagi setelah kita lakukan pembalikan supaya oksigennya juga merata ke dalam karena prosesnya adalah aerob ya. Nah, kemudian nanti dari sini akan dihasilkan CO2, panas, uap air, kemudian juga bahan organik yaitu komposnya, dan kemudian juga kemungkinan ada mikroba, sisa mikroba itu juga mungkin ada, tetapi itu mikroba yang tidak berbahaya ya, ada dalam kompos, nanti lama-lama juga dia mati karena dia hanya dipakai sebagai proses pendekomposisi dekomposer pada saat mendekomposisi ya sedang berlangsung. Nah, ini akan ada pengubahan dilakukan oleh mikroba dibantu temperaturnya tinggi sampai 60, dari temperatur kamar naik ke 60 perlahan-lahan, kemudian jadi kompos, dia akan turun lagi, udah matang, baru kita picking, kita ambil, dan kemudian kita treatment, kita pisahkan berdasarkan jenis dan ukurannya ya, untuk nanti dicek, dianalisis kandungan dari kompos tadi apakah sesuai dengan kandungan di SNI untuk dilakukan penjualan ya, secara online atau secara offline ya, itu bisa kita lakukan. Nah, ini adalah proses pengomposan. Nah, jadi mungkin itu yang harus dipelajari karena kita melihat ini ya tadi ya, kita melihat ini ya, bahwa pengelolaan sampah itu composting tadi kita sudah ceritakan, ada landfill ya. Nah, nanti mungkin akan Ibu ceritakan, ada waste to energy tadi juga sudah kita perlihatkan, ada pengubahan, ada. Nah, yang belum ada di sini adalah daur ulang ya, dalam skema yang tadi daur ulang, karena daur ulang ini pasti banyak dilakukan terutama pada sampah yang anorganik dari kemasan pabrik ya, jadi pasti dilakukan. Tapi tadi sudah kita lihat juga ada pirolisis, ada gasifier ya, artinya di situ udah berinteraksi dengan daur ulang dan berinteraksi dengan waste to energy. Kemudian yang terakhir adalah industrial park ya. Industrial park ini adalah untuk kerjasama dalam hal mengolah limbah ya. Nah, industrial park ini jadi industri itu berdiri di dekat-dekat industri yang lainnya, jenis yang lain, tetapi masih bisa disatukan limbahnya, sehingga punya ipal yang nggak usah banyak, tapi hanya 1 atau 2, tapi nanti disuplai dari limbah-limbah dari pabrik-pabrik yang ada ya. Nah, itu juga merupakan satu alternatif untuk mengolah. Jadi namanya adalah industrial simbiosis ya. Simbiosisnya bisa sama industri lagi, bisa juga sama masyarakat ya, berikan bantuan-bantuan kayak gitu ya. Jadi simbiosis ini
bantuannya adalah misalnya bahan-bahan bangunan yang bisa digunakan, bahan-bahan yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang ada di kota yang dihasilkan dari suatu industri ya. Nah ini kita lihat semua tadi udah kita masuk ya, ada industri simbiosis ya, ada waste to energy, ada landfill, kompos ya. Dari semua ini memang yang berat adalah landfill. Karena landfill menerima buangan dari semua tempat yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Sebetulnya paradigma lama itu harus dirubah menjadi paradigma baru. Jadi pada saat keluar dari sumber sebaiknya sudah sudah menjadi potensi untuk dirubah ya menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, apakah jadi energi, apakah jadi kompos atau yang lain-lainnya ya. Nah, ini tadi diterapkan yang tadi yang Ibu sampaikan di sini. Jadi awal juga harus kita perhatikan untuk mensuplai ke ke TPS, kemudian kita lihat program pemilahan ya, dan ini dari perkebunan, ini dari sawit ya. Nah, ini juga dari sawit. Kemudian ada proses pengomposan tadi sudah dijelaskan. Nah, itu dari ini yang lainnya adalah desain-desain yang sederhana. Nah, baik sampai dari sini yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, Ibu sebetulnya ingin kalian satu kelompok aja menampilkan ini tugas yang sudah dilengkapi dengan energi. Contohnya energi baik itu dari sumber industri maupun dari sekitarnya. Yang penting ada satu jalur yang utama dari industri ya. Bagaimana dia masuk ke dalam skema yang sudah dibuat di tugas 1 untuk dikembangkan. Waktu itu kan kita baru ngobrol-ngobrol, sekarang coba ditampilkan, kemudian dijelaskan satu kelompok aja. Silakan kelompok siapa yang mau menjelaskan, kan keluar dulu. Ya, kelompok siapa yang sudah membuat waktu minggu lalu sudah dibahas secara diskusi. Nah sekarang mungkin tampilkan di mana tempat pengembangan dari industrinya itu. Silakan, waktunya sudah mau habis ya. Tolong dipercepat. Kayaknya kelompok kemarin itu kelompok Dio ya. Kelompok siapa yang sudah melakukan persiapan? Ada berapa kelompok Nur Ditya di sini? Ada 6 kelompok, Ibu. Ya, satu kelompok aja dulu coba untuk menjelaskan. Masih ada waktu sebentar. Ya, nggak ada. Polisi ya. Temannya nggak ada yang mau maju.
Belum ada yang buat. Kemarin tadi yang Lydia kumpulkan ke Ibu tuh coba. Iya, Ibu sudah semua mengumpulkan. Nah, tolong dibuka aja. Itu dijelaskan satu kelompok aja. Sebagai contoh. Ya, ada enggak? Ini tugas satu udah dikumpul di Ibu nih. Gimana kok sepi banget sih? Kayaknya menurut dia Ibu belum terima loh. Udah ngirim, kapan ngirimnya? Tadi pagi Ibu, linknya dikirim ke WA Ibu. Coba sebentar. Ini adanya Zoom. Ini yang sudah dilengkapi dengan baru kan, dengan yang industri itu ya, sudah per kelompok ya, Nulit ya? Iya, Ibu sudah berkelompok. Oke. Ya ini udah terima Ibu ya. Ini udah pada selesai. Kenapa kok kalian disuruh presentasi nggak mau? Ya. Ini Ibu lihat juga nih dari kelompok berapa nih sudah menerapkan bagus nih ya. Sudah mengulas ya. Tapi belum memasukkan industri kayaknya Nulit ya. Ini yang lama ya? Ini tugas yang lama ya, yang barunya? Sudah Ibu yang baru, yang tugas kelompok? Udah ya, udah juga ya. Iya, sudah Ibu. Oke, kalau gitu hari ini mungkin nggak sempat ya, karena Ibu hanya bisa 1 jam. Nanti aja ya, tugasnya kita bahas di hari Kamis ya. Hari Kamis jam berapa Nulit ya? Jam 11.30 lagi ya, Ibu bisa, Ibu nggak ngajar malam? Atau lebih awal, atau sore, gimana? Kalau jam 18.30 bagaimana Ibu? Iya, setengah 7 ya? Iya Ibu. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ya, baik Ya, Ibu. nanti itu aja ya, infokan ke Ibu ya. Baik, jadi nanti harus ini ya, berani membahas tugasnya ya, dari setiap kelompok. Kan kelompoknya hanya berapa? Menurut dia kelompoknya dibagi berapa kemarin? Tadinya kan Ibu mau dibagi jadi 6 kelompok, namun kan Daniel jadinya sendiri, jadi totalnya itu ada 8 Ibu. Oh, ada 8, jadi 7 sama 8. Oh iya, jadi kemarin karena dibagi itu ya. Ya sudah, nanti tinggal menjelaskan aja, jadi siap-siap ya untuk menjelaskan ya. Jadi nanti hari Kamis kita kasih waktu sebentar, kemudian nanti kita Ibu materi lagi ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan nanti hari Kamis ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Ibu izin ya.